kabar hari ini? Semoga kalian senantiasa tetap sehat walafiat dan tetap semangat belajar di rumah. Amin. Kali ini kita akan belajar Quran Hadis materi Idhar Halqi dan Ikhfa. Selamat menyaksikan. Dalam membaca Al-Quran, kita harus memperhatikan tata cara yang berlaku. Di antara hal penting yang harus diperhatikan adalah pengetahuan tentang ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Hukum membaca Al-Quran dengan baik dan benar adalah fardu ain, jadi wajib bagi setiap orang. Dalam ilmu tajwid, kita mengenal bacaan nun sukun atau tanwin. Nun sukun atau tanwin bila bertemu dengan huruf hijaiyah itu ada 4 hukum bacaan, yaitu idhar, iqlab, idgham, dan ikhfa. Nah, kali ini kita akan belajar idhar dan ikhfa. Idhar menurut bahasa adalah jelas atau terang. Sedangkan menurut ilmu tajwid, idhar adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu 6 huruf, yaitu alif, ha, kha, ain, huin, ha, maka cara membacanya jelas tanpa dengung dan terangkum dalam nazam kitab Hidayatus Sibyan yang berbunyi Fadhir lada hamzin wa ha'in ha'i wal aini summal ghaini summal kha'i. Huruf hamzah, ha, ha, kha, ain, dan ghain disebut dengan huruf halqi. Kenapa? Karena makhraj huruf-huruf tersebut dari tenggorokan atau halak. Dengan demikian, bacaan idhar yang berhubungan dengan nun sukun dan tanwin disebut juga idhar halqi. Contoh bacaan idhar yaitu anharin, yang mana sebabnya adalah nun sukun bertemu dengan ha. Selanjutnya ada contoh lagi qaumin hadin, yang mana sebabnya adalah ada tanwin bertemu dengan ha. Tanwinnya berupa kasratain. Ustadzah punya contoh bacaan idhar lagi, yaitu aliman hakiman. Sebabnya ada tanwin bertemu dengan ha. Kemudian min hadidin, yang sebabnya adalah nun sukun bertemu dengan ha. Ustadzah punya contoh lagi, kalimatin khobisatin, tanwin bertemu dengan kho. Selanjutnya min khaufin, nun sukun bertemu dengan kho. Selanjutnya Ustadzah punya contoh lagi, sawaun alaihim, tanwin bertemu dengan ain. Selanjutnya an'amta, nun sukun bertemu dengan ain. Selanjutnya azizun wafurun, tanwin bertemu dengan ghain. Dan fasayun wilduna, yang sebabnya adalah nun sukun bertemu dengan ghain. Selanjutnya kita belajar hukum bacaan ikhfa. Menurut bahasa, arti dari ikhfa adalah samar. Dalam pengertian ilmu tajwid, ikhfa adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf, yaitu shad, zal, sa, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, ta, zai, fa, ta, dot, dha. Cara membacanya adalah samar antara idhar dan idgham, yang mana huruf ikhfa diterangkan dalam nazam kitab Hidayatus Sibyan yang berbunyi wa akhfiyanna 'inda baqil ahrufi jumlatuha khamsatu 'ashrin fa'rifi sifza sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban sidfi tuqan dha'zalima. Contoh bacaan ikhfa yaitu rijalun shadaku, sebabnya tanwin bertemu dengan shad.
Shawabal zalika, tanwin bertemu dengan zal. Shihabun saqibun, tanwin bertemu dengan sa. Selanjutnya ainun jariyatun, tanwin bertemu dengan jim. Biqalbin salimin, tanwin bertemu dengan sin. Dadan, nun sukun bertemu dengan dal. Min thayyibatin, nun sukun bertemu dengan to. Fa'anzalna, nun sukun bertemu dengan zai. Ma'zalama, nun sukun bertemu dengan zot. Yanzuruna, nun sukun bertemu dengan zot. Nah, itu tadi penjelasan tentang idhar dan ikhfa. Setelah ini, Ustazah akan memberikan tugas kepada kalian. Sebutkan hukum bacaan apa dan sebabnya apa dari lafadz-lafadz yang Ustazah tulis setelah ini. Dan tugas berikut ditulis di buku tulis Quran Hadis, difoto, dikirim kepada Ustazah Mila. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan?